Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Ahsanur Rahim dari kelas 8 akan menceritakan tentang Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah seorang putra dari Nabi Ayub. Nama asli dari Nabi Zulkifli sendiri adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak mempunyai keturunan. Awal mula dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja tengah mencari penggantinya. Ia kemudian berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang mau bertanggung jawab dan menjalankan amanah umat serta orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdirilah seorang pemuda yang bernama Bashar sembari mengangkat tangan kanannya dan mengatakan bahwa beliau sanggup. Sang raja berulang kali bertanya kepadanya, tapi tidak ada yang menjawab, tidak selain sang pemuda tersebut. Setelah itu, terpilihlah Bashar untuk menggantikan kursi sang raja dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang memiliki arti orang yang sanggup menjaga janji. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran berikut. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Pemimpin yang baru ini adalah sosok yang sangat baik. Beliau begitu mementingkan urusan rakyatnya ketimbang urusan pribadi dan keluarga. Beliau juga memegang teguh janji untuk selalu berpuasa siang hari dan beribadah di malam hari. Dan sabar saat dalam keadaan apapun, tidak harus marah-marah. Lalu, bagaimana kisah Nabi Zulkifli saat Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja? Kisah Nabi Zulkifli dimulai ketika raja dari kerajaan Syam tidak mempunyai keturunan. Dan suatu hari, dia merasa tua dan dia mencoba mencari pengganti untuk memimpin kerajaan Syam. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang sanggup dalam mengemban amanah rakyat dan orang-orang yang selama ini sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana berdiri seorang pemuda bernama Bashar yang berkata, "Hamba bisa tuanku." Tidak ada satupun yang menjawab saat itu kecuali Bashar atau Nabi Zulkifli. Maka pada akhirnya ia diangkat menjadi raja, menggantikan raja yang lama untuk memimpin negeri Syam. Sejak saat itu Bashar mengubah namanya menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang menepati janji. Nabi Zulkifli ini kemudian menjadi raja yang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya. Beliau memenuhi semua kebutuhan rakyatnya secara adil dan tanpa masalah. Suatu waktu muncullah pemberontakan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli alaihissalam meminta rakyat untuk datang ke medan perang. Namun tidak ada satupun rakyat yang berani. Mereka takut mati sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin hidup mereka. Nabi Zulkifli tidak banyak berpikir dan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia langsung menjawab doanya tersebut. Kemenangan dicapai tanpa ada yang terbunuh dalam pertempuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli digoda iblis. Kisah Nabi Zulkifli berlanjut saat iblis berusaha memikat Nabi Zulkifli alaihissalam agar lalai dan gagal memenuhi tugasnya sebagai raja. Suatu ketika setan datang menemui Nabi Zulkifli. Iblis memiliki trik licik seperti itu. Ia menjadi orang tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli. Menggoyahkan kesabarannya, Nabi Zulkifli dengan balas kasih memohon kepada setan yang menyamar untuk datang ke kerajaannya esok hari. Namun yang ditunggu tak kunjung datang. Meski Nabi Zulkifli menyempatkan diri untuk membantu iblis yang menyamar, iblis sengaja tidak menepati janjinya. Untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam, tak kuasa menahan kantuk, Nabi Zulkifli memilih istirahat. Dia meninggalkan pesan untuk keluarganya, jangan sampai seseorang datang kepadanya saat dia sedang beristirahat dan membangunkannya. Setan yang menjelma menjadi orang tua kembali datang ke rumah Nabi Zulkifli dan mengetuk pintu. Namun atas permintaan Nabi Zulkifli sendiri, keluarganya melarangnya agar tidak masuk ke dalam rumah Nabi Zulkifli. Iblis yang menyamar menyelinap melalui lubang di dinding rumah. Dia kemudian membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tidur. Nabi Zulkifli menyadari bahwa pintu rumahnya tidak kunci, tapi laki tua itu bisa masuk dan dia berteriak, "Kamu adalah musuh Allah." Nabi Zulkifli sama sekali tidak marah dengan apa yang dilakukan setan. Begitulah Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bersamanya hingga akhirnya setan pun menyerah dan mengaku bahwa ia diutus oleh iblis untuk menggoda dan memprovokasi Nabi Zulkifli alaihissalam. Rencana setan gagal untuk membuat Nabi Zulkifli marah dan sampai mengingkari janjinya. Sifat sabar yang dimiliki olehnya di dalam kisah Nabi Zulkifli
sudah semestinya dijadikan sebagai teladan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, baik ketika sedang beribadah atau ketika berkomunikasi dengan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.